Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rozi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unsunan Ambar Surabaya. Sini saya akan mengkritik tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentang krisis ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19. Mari kita lihat beritanya. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2020 mencapai minus 5,32%. Pemerintah melancarkan berbagai resep kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan rancangan APBN 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional. Presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 5%. Konsumsi domestik dan investasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama. Mampukah pemerintah kita membalikan keadaan dan menyelamatkan perekonomian tanah air dari jurang? Nah, inilah tarif yang akan dinaikkan. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan menaikkan tarif pada 4 segmen BPJS, yaitu penerima bantuan iuran di sini. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan utang. Merebaknya pandemi virus COVID-19 di dalam negeri membuat sendi-sendi perekonomian Indonesia tertekan. Berbagai upaya menangkal dampak ekonomi terus dilakukan. Optimisme terus dipupuk, bahkan suku bunga acuan Bank Indonesia telah diturunkan hingga menjadi 4,5% untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Seluruh negara diminta juga menyediakan stimulus fiskal yang besar di dalam mengatasi dampak dari COVID-19 dari aspek dampaknya terhadap ekonomi, khususnya kepada masyarakat, kepada UMKM maupun dunia usaha. Bagaimana? Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%. Presiden Joko Widodo mengatakan sektor pariwisata dan penerbangan paling terdampak pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut. Apa yang harus dilakukan agar kejatuhan ini tidak terlalu dalam dan tidak berlangsung lama? Indonesia sekarang telah dilanda krisis ekonomi. Kini kesulitan telah melanda negeri akibat virus kecil datang yang tak terduga yang menghilangkan nyawa dan menimbulkan petaka. Seakan belum puas, PHK mulai meluas. Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Tabungan mulai menipis tanpa ampun. Bencana lain kembali datang. Harga barang mulai naik. Orang-orang mulai panik. Tabungan kini mulai habis. Namun, harga terus saja naik. Tak ada kejelasan. Kapan hal ini akan berakhir? Banyak orang kehabisan akal. Pasrah akan nasib. Mereka mulai mempertanyakan, akankah mereka sanggup bertahan? Nyawa terus saja berjatuhan. Di sisi lain, para penjual terus menaikkan harga barang dagangannya. Seharusnya pemerintah harus serius dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Permasalahan akan selesai jika pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia selaku pemuda, kita harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masalah ini cepat selesai. Dan apabila pemerintah kurang baik dalam mengatasinya, jangan takut untuk mengkritik. Salam pemberdayaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.